Jadi elemen itu ada 5, Mbak. Ya, pertama api, tanah, air, logam, dan kayu. Jadi secara analisa dari segi 3 terbalik, di ujungnya itu menghasilkan angka 7. Maka secara elemennya beliau berunsur chemistry-nya adalah air besar. Air besar kalau Ya, 7. jadi air besar itu. Hai, apa kabar sahabat Sonora? Kita bersama dalam NIM, N-I-M, Number in Meaning. Kita punya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, Sonora punya NIM, Number in Meaning. Apa sih Number in Meaning? Ini program baru Sonora Medan yang akan membahas seputar angka-angka. Tapi ingat, bukan angka yang satu itu ya, angka yang selalu ada dalam hidup kita. Nah, setiap angka, percaya atau tidak percaya, punya arti, punya meaning. Has a meaning dalam hidup kita. Oke, apa aja yang akan dibahas di NIM, Number in Meaning? Langsung saja kita sapa Mr. B di samping Halo, saya. sahabat Sonora, terima kasih Mbak Rini. Hari ini kita gabung berbagi cerita tentang program apa tadi? NIM. NIM, Number in Meaning ya. Mungkin bisa dibantu saya apa yang ingin diketahui tentang NIM. Ini perlu digarisbawahi, ini bukan bicara tentang angka yang besok bakal keluar, seperti itu kan ya. Iya. Itu salah lain tafsir lagi. Ya. Jangan salah tafsir. Ya. Tapi memang masih ada ya. Oh, masih ada. Tanda kutip ya, lanjut. Oke, ini lebih pada angka Iya. yang bisa memberi arti atau membantu kita untuk Iya. menjadi lebih berarti. Mungkin begitu ya kali Bang ya? Iya, Oke. betul. Mungkin kita lebih dulu mengenal apa sih angka-angka, seberapa penting sih angka itu berhubungan dengan hidup kita. Gimana nih Mr. B? Ya, terima kasih Mbak Rini dan sahabat Sonora yang tercinta dimanapun Anda berada. Hari ini saya berbagi sedikit pengetahuan tentang NIM, Number in Meaning. Jadi manusia itu ada 5 elemen, Mbak. Elemen ya. Yang pertama adalah tanggal lahir. Jadi sebelum manusia itu wafat, dia lahir dulu. Nggak mungkin dia wafat sebelum lahir ya. Berarti dia belum rezeki nih. Jadi yang kedua, sesudah dia lahir, dia dikasih yang namanya nama. Ya, tidak ada makhluk yang tidak bernama. Dia dikasih nama nih. Nah, sesudah dikasih nama, manusia itu dapat budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang melekat, yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau habis kita lahir, kita dapat baju. Ya, lahir dapat baju, wafat berpulang juga pakai baju. Itulah budaya. Yang keempat, sudah dewasa, dia dapat informasi, pendidikan, pengetahuan, nilai informasi. Dan yang kelima, terakhir adalah, ini adalah sosial, environment, lingkungan. Nah, ketika 4 ini terjadi masalah, kita kembali ke yang satu, yaitu tanggal lahir. Oke, jadi Iya. apapun masalah bisa kita lihat, kita analisa dari tanggal lahir. Ya, karena mungkin saya bisa bantu dengan satu pertanyaan aja. Mungkin Mbak Rini bisa jawab. Sebutkan satu saja momentum atau kejadian ataupun saat di mana manusia bisa lepas dengan angka. Satu saja. Apa ya? Misalnya kita nggak terikat dengan angka gitu. Satu saja, momentum, keadaan, kejadian, atau saat kita bisa terlepas dari angka. Tanggal, Duduk, pakai kita angka. pakai angka. Pak, maaf Pak, tagihannya pakai angka. Kayak Tidur. Pas Pakai tidur angka. gimana? Pakai angka. Jam berapa? Bangun, udah jam berapa ini? Bener nggak? Iya. Nah, jadi tidak ada kita bisa terlepas dari angka. Oh, saya tahu. Apa itu? Ukuran baju Jangan MSL. salah, Mbak. Cuma sudah terkonversi dengan letter. Mbak 15 ya. 15 itu berarti XL dia, Mbak. Oh, iya juga ya. Jadi tidak bisa Apa kita itu lepas dia? dari angka. Bahkan kalau ada seorang manusia wafat, artinya meninggal dunia, itu ada angka-angka, Mbak. Berapa lapis dia kalau muslim itu di kain kafan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa lepas dari angka. Kapan kita sempat keluar dari angka ini? Ketika meninggal dunia, udah habis. Itulah angka terakhir tadi. Lebar. 1x2 itu ya. Iya, ke 1x2. Angka semua memang ya kalau Iya. gitu ya Mr. B ya. Jadi yang menentukan manusia lahir itu tanggal, bulan, tahun itu bukan ayah, bukan ibu, bukan orang tua. Ya, itu Tuhan yang Maha Esa, itu lahir tahun sekian. Nah, yang nggak bisa kita analisa lah tanggal kematian. Oke, kalau gitu apa aja yang bisa kita analisa dari tanggal-tanggal lahir ini? Nah, yang pertama secara umum siapa kita? Who am I? Ya, oke. Siapa saya sih? Who am I? Who are you? Siapa Anda gitu. Nah, mungkin Mbak pernah lihat satu momentum, misalnya di satu keluarga seorang ibu itu
sangat agresif atau sangat emosional dengan satu anak, mungkin anak beliau ada 4, ya, marah-marah begitu. Nah, sudah berbagai cara diselidiki, sudah dianalisa apa sih penyebabnya, apakah si anak tiri dan sebagainya. Tapi setelah dikoreksi, setelah dianalisa dengan angka tadi, kita mendapatkan frekuensi, Mbak. Ternyata si ibu unsurnya jauh berbeda dengan si anak. Nah, ketika mereka sudah tahu, oh unsur saya ini, maka saya harusnya menurunkan frekuensi saya supaya saya tidak terlalu agresif sama anak saya gitu misalnya, ya. Atau misalnya ada seorang guru tuh marah-marah di dalam kelas karena muridnya pada ribut, ya. Rupanya satu kelas itu unsurnya sama, si guru kalah unsurnya, ya. Otomatis guru harus melakukan sesuatu pendekatan sesuai dengan analisa numeriknya, dia harus bagaimana sehingga dia bisa mengendek kelasnya gitu. Atau Mbak suka berpikiran begini, saya kok suka pening ya, artinya saya tidak bisa berpikir secara kompleks. Nah, setelah dianalisa, oh ternyata saya begini, saya harus begini gitu. Nah, bukan berarti itu sebuah kesialan, tidak, bisa dibalance, Mbak, bisa dibalance. Artinya angka yang paling sempurna itu tidak ada sebenarnya, jadi dia saling mengisi. Cuman dari angka 1, angka 2 sampai angka 9 itu ada maknanya masing-masing. Ya, ada cuma sampai 9 ya? Iya, sampai angka 9, Mbak. Karena angka 10 dia balik ke 1, ke 11-nya menjadi pembulatan digit menjadi 2. Jadi dari 1, 2, 3 sampai ke 9. Nah, secara sains ya, mungkin sebagian orang menganggap ini pseudoscience, tapi secara pendekatan analisis kuantitatif, artinya dengan sampling-sampling, semakin banyak analisa-analisa yang bukan kita katakan absolut, tapi mendekati, oh benar ya, saya ternyata begini gitu. Jadi ilmu ini kedepannya akan menjadi sains, bukan lagi pseudoscience. Artinya ilmu pseudoscience itu bayangan, yang belum clear empirisnya. Tapi ini sudah menjadi sains, perlahan kita akan ke sana. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Karena manusia tidak bisa lepas dari angka. Anak Bapak berapa? Anak saya 4. Oh, itu angka. Iya. Usianya berapa? 20 tahun yang nomor 1, yang nomor 2 15 tahun. Itu angka. Coba sebutkan dengan tidak pakai angka. Nggak bisa. Jadi ada apa dengan angka itu? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ada apa dengan angka? Ada apa dengan Kita coba angka? bahas di sini. What's wrong with the numbers? Oke. Ada apa dengan angka? Jadi memang semua angka itu mempengaruhi kehidupan kita dalam setiap hidup kita ya. Bahkan angka-angka ini sekarang sedang mencoba men-challenge keadaan ekonomi Indonesia. Oke, kalau gitu angka bisa mempengaruhi karir tidak? Bukan mempengaruhi, paling tidak kita mempunyai gambaran atau deskripsi saya cocoknya di bidang ini sehingga saya bisa mengoptimalkan potensi saya. Oke. Nah, jadi secara tidak langsung mempengaruhi, yes gitu. Nah, tapi kalau mempengaruhi secara, oh kok pasti kok karir kamu seperti ini, oh itu enggak. Ya, karena tidak ada ya. Itu ada satu frase saya katakan begini, tidak ada jawaban yang final, ya kan? There is no final answers to question. Jadi tidak ada jawaban yang final atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi setiap orang bebas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selama dia bisa berargumentasi. Karena apa? Ketika kita bisa memberikan jawaban, itu sel otak kita itu bergetar. Sel otak kita bergetar. Jadi kalau seorang anak bertanya, "Mama, kenapa saya selalu dimarahi?" Ya kan? Ada apa dengan saya? Kan anak itu tidak salah. Setelah kita analisa, oh ternyata ibunya seperti ini, anak seperti ini, harusnya begini. Ya, jadi macam sebuah sepeda, Mbak. Ya kan? Sepeda itu dia itu terus berputar. Jari-jari itu kan ada angka-angkanya, Mbak. 22/7. Iya, iya. Ada angka-angkanya juga itu kan. Jadi tidak ada yang tidak terkait dengan angka. Tiket, ekonomi, sosial, budaya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan angka. Saya bukan challenge sih, jadi saya pengen penasaran nih. Boleh. Jadi gini Mr. B. Ya. Saya mau coba melihat mungkin menganalisa ya. Kalau menganalisa, saya salah terus. Menganalisa orang terdekat saya. Iya. Oke, ini orang terdekat saya. Saya senang ini kalau terdekat, karena saya yang paling dekat. Tapi kita tetap jaga jarak ya. Iya, protokol. Oke, ini seperti apa sih sifatnya, karakternya? Ya, ini mungkin kita bisa baca menganalisa angka agar menemukan kecocokan bagaimana menghadapi ya, how to handle gitu ya, bisa. Saya di challenge dikasih angka mentah. Angka mentahnya ada di angka 24 04 1977. Nah, ini harus kita proses dulu, Mbak. Jadi ada ilmunya, ada kita proses. Jadi kita pakai rumus Pitagoras segitiga. Ya, kita segitiganya segitiga kebalik. Jadi runcingnya di bawah.
Oke. Ya kan? Nah, setiap angka ini, ya ini sama saya ini ada sekarang 2404, 1977, ini ada berapa digit? 4, 5, 6, 7, 8 digit. Semua harus dibulatkan menjadi satu digit. Oke. Ya kan? Nah, dari sini 6415. 64. 6415. Jadi 4 angka ya? Ya, jadi 6415 turunan dari tanggal, bulan, ya 4 digit dari tahun. Jadi 6415 itu adalah head number. Head number itu berarti angka kepalanya head number, 6415. Oke. Dari 6415 secara umum kita bisa melakukan analisa 64 itu apa? 6 itu kalau dibalik dia jadi 9. Benar nggak? Benar. Berarti jadi mata kailan, mata pancing. Artinya apa? Setiap ada kesempatan jangan sampai terlewatkan. Jadi tipe orang seperti ini adalah I don't want to lose the chance. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan atau momentum. Nah, yang keempat itu keempat itu adalah kursi terbalik. Ya kan? Jadi kalau 4 itu dibalik kan jadi kursi. Kursi untuk apa, Mbak? Untuk duduk. Kan? Untuk duduk. Jadi ketika saya ingin melakukan satu pekerjaan, saya harus tenang, saya harus duduk dulu memikirkannya, idenya apa. Nah, seperti itu. Kemudian, tipe orang seperti ini karakternya tidak bisa dikekang, Mbak. Pikirannya harus bebas. Jadi tidak boleh, kamu nggak boleh kemana-mana, kamu harus menyelesaikan ini, memikirkan ini, tidak boleh. Jadi harus betul-betul dia bebas berpikir, meskipun dia duduk, tapi pikirannya bisa entah ke Jakarta, ke Surabaya, di luar dari di mana beliau berada. Itulah 6415. Jadi pikirannya nggak bisa dikekang, kemudian punya daya cipta, punya kreasi, dan tidak bisa berpikir secara kompleks, lompat-lompat. Maksudnya nggak bisa berpikir secara kompleks. Jadi misalnya nih, ini lu selesaikan, nggak bisa. Harus 1, 1, 2, 3. Jadi one by one. Oh, berarti dia tidak bisa multitasking. Bukan nggak bisa multitasking, tapi lebih maksimal kalau melakukannya on the list ya. On the list itu kan istilah on the list itu masalah this one finish, so I have to do this. Saya harus melakukan ini gitu. Jadi sistematis ya. Itulah 6415. Kenapa? Biasanya tipe seperti ini dianalisa itu mengandalkan namanya atau masuk ke dalam pikiran itu ilham. Kalau bahasanya namanya intuisi. Intuisi. Ya, intuisi. Masuk, diproses, dipikirkan, bebas, harus disalurkan. Karena kalau tidak disalurkan ini bahaya. Ya, kenapa? Bisa terjadi namanya sesak di dalam, ya, atau merasa ini kok dada saya penat banget ya, kayaknya ada yang nggak terlampiaskan gitu, maka harus dilampiaskan gitu. Bisa secara positif atau secara negatif. Kalau secara positif ambil kertas langsung, atau nggak punya gadget langsung, kalau nggak pasti hilang. Kalau secara negatif harus dia teriak. Kalau dia stres, orang-orang 6415 ini harus teriak. Mungkin di tempat yang terbuka tidak ada orang, maka stresnya akan rilis. Ya. Berarti cocoknya dia ke pantai kali ya. Iya. Jadi tipenya kesimpulannya adalah ketika beliau stres, beliau harus bertualang. Oke. Jadi my job, my adventure. Pas banget kalau yang gitu ya. Oke. Jadi kalau how to handle orang-orang dengan karakter seperti ini, misalnya kayak atasannya kalau ketemu atau keluarganya. kalau ketemu yang sama, kalau nggak ketemu sama kan nanti orang berbeda, Mbak. Ada pengaruh seperti elemen-elemen begitu nggak, Mr. B? Oh, ada. Dia tetap terkait dengan yang namanya nature's element, ya kan? Jadi nature's element itu ada 5, Mbak. Ya, pertama api, tanah, air, logam, dan kayu. Jadi secara analisa dari segi 3 terbalik, di ujungnya itu menghasilkan angka 7. Maka secara elemennya beliau berunsur chemistry-nya adalah air besar. Air besar, kalau 7? Jadi air besar itu saya punya air nih, Mbak. Kalau saya wadahnya nggak kokoh, itu apa? Bocor. Ya kan? Kalau wadahnya nggak bersih, berarti orang tidak mau dekat. Berarti di mana orang itu berada, dia harus menjaga wadah itu dengan semua potensi yang ada, baik intelektualitasnya, ya kan, baik daya imajinasinya gitu dia. Sekarang saya tanya sama Mbak, kalau saya ada air besar di baskom atau di ember yang besar, saya harus jaga atas atau jaga bawah? Saya jaga atas atau jaga bawah? Jaga bawah biar nggak bocor. Kalau jaga bawah, saya atas nggak jaga, itu abu masuk, Mbak, kecoa semua masuk, binatang serangga masuk, ya kan? Nah, kalau jaga bawah nggak usah dijaga, karena kalau ada yang ngambil berarti pencurian kan? Air nggak pernah dicuri dari atas, pasti dicuri dari bawah. Takutnya bocor. Makanya
tipe air besar ini atasnya harus dijaga. Kepala ini jangan terlalu banyak di luar, Mbak, masuk angin. Terpaksa kalau misalnya harus keluar bertualang harus pakai topi, ya kan? Harus didandani gitu. Karena apa? Nanti bermasalah dengan namanya ini gerak motorik dari kedua kaki masuk angin. Oh, cepet ya, rematik ya. Iya, rematik, ya kan? Jadi kita seperti jolobat jadi. Jadi ternyata angka-angka itu bisa mendasari ya. Oh iya. Bisa mendasari kita untuk Iya. melihat, bukan melihat tapi menganalisa Iya, karakter iya. seperti itu. Ya. Kita kedatangan tamu, kebetulan ada Iya, yang lewat di sini. Iya. Silakan. Aduh. Salam Mr. B. Oke, ini Oke. Mr. B, ini Jojo. Jojo ya. Oke. Oke. Kita langsung kasih ke Bang Oh, Jojo. boleh. Ini apa yang di Tanggal lahirnya. Oke. Saya menjadi Yang asisten asli di- ya. Oh, yang asli ya. Nah, yang Iya. asli, yang bahasa Jawanya brojol. Brojol. Iya brojol ya. Oke. Yang tangisan pertama itu ya. Bukan yang di KTP ya kalau yang KTP. Oke. Oke, izin ya Mas Jojo. Iya, silakan. Iya. Jadi Mas Jojo perlu saya sampaikan bahwa ini bukan prediksi. Ya. Prediksi itu pre dia awal diisi pilihan kata. Jadi kalau ini nggak ada instrumennya kita nggak bisa baca. Selain dari apa yang ada di atas. Ya. Jadi maaf sahabat Sonora dan Mas Jojo dan Mbak Rini 431985. Jadi 431985 ini menghasilkan 4314. 4314 itu berarti orangnya senang menciptakan sesuatu, Tuh, berarti benar dong kreatif. berpikir berpikir Betul. agresif. Oh, agresif Tapi juga ya. masalahnya beliau harus cari kawan yang tepat, kalau nggak sendiri berpikir. Oke. Sendiri berpikir. Nah, kalau orang sendiri berpikir berarti apa? Agak stres. Kelihatan dari Iya. Dan permasalahannya beliau tidak suka merokok. Oke. Iya. Nah, kalau beliau stres nggak merokok berarti larinya kemana, Mbak? Ke kopi. Oke, kopi. Dan kopi yang tanpa gula. Coba tanya, betul nggak? Benar nggak? benar. Ya, itulah 4314. Ya, berpikir agresif, sendiri berpikir. Nah, ada berapa angka 4 itu? Ada 2 kan? Iya. 4314. Berarti kursi terbalik itu kan? Jadi beliau harus tenang. Tapi tahu nggak angka 3 itu seperti apa? Seroda kan? Seperti roda ini kan? Tapi setengah. Sambil dia berpikir, duduk, tapi ini nggak harus agresif. Bayangin kalau orang duduk berpikir agresif, apa yang terjadi? Sampai ini, pinggang, belakang, bahu. Jadi dia harus bergerak, harus melakukan satu momentum. Apakah itu dalam bentuk event, kegiatan, acara, mau besar mau kecil itu tergantung. Kalau ini nggak ada, beliau stres. Oke, ada 4, ada 2, 4, ada 3 gitu ya. Iya, stres beliau. Makanya beliau secara general disimpulkan adalah seorang yang agresif, seorang sang komunikator. Beliau harus meningkatkan kemampuan komunikasi. Beda dengan kemampuan bicara. Kalau bicara lepas sudah nggak ada tanggung jawab. Tapi kalau berkomunikasi, bagaimana yang disampaikannya sampai, kemudian bagaimana terfollow up. Itulah tugas beliau. Saya nggak kenal nih. Saya nggak kenal nih. Nggak kenal kan ya? Enggak kenal sama sekali. Amat 314. Oke. Iya, iya. Jangan dipasang buat besok ya, nggak ada. Tapi diingat tuh 4 digit 4314 ya itu bahaya. Ya itulah Oke. Mas Jojo 4314. Jadi Mas Jojo adalah seorang yang komunikator, seorang yang agresif, ya. Kemudian punya punya satu tanggung jawab, saya harus follow up pesan ini sampai dan ada feedback. Kalau enggak, Stres. iya saya enggak tahu nih posisi Oke. beliau apa, saya enggak tahu. Elemen dari Bang Jojo ini gimana, Mister? Beliau 4314 ini 4575 adalah api kecil. Api kecil. Iya. Kecil. Mbak tahu lilin? Jadi temen dong. Lilin itu Mbak ada di mana-mana, ya kan? Tapi kalau nggak ada orang kecarian. Ketika dia ada, oh udah. Iya. Oke. Ya ada di mana-mana. Tapi ketika nggak ada, mana nggak ada. Betul. Jadi beliau harus banyak tebal-tebal rasa. Tahu tebal-tebal rasa itu artinya gini, harus banyak melakukan pelatihan di hati, harus banyak berbesar berlapang dada gitu. Dan lilin itu Mbak, lilin itu dia tidak bisa dibawa buru-buru. Iya. Dia akan mati. Harus pelan-pelan ya. Saya bawa lilin itu kemari, Mbak, dia akan mati. Dia harus pelan-pelan gitu. Begitu sampai dia jadi api yang besar.
Tapi kalau kecil jadi teman, kalau besar jadi lawan. Kalau kecil jadi teman, tapi meleleh ke bawah habis. Makanya Korban wadahnya, ya Bapak ya. maka wadah tampungnya harus bagus. Beliau ini kaki sakit. Kenapa? Ya karena lelehannya numpuk di sini, pegelangan di sini. Ini sering ada sedikit keluhan sedikit. Mungkin nggak terlalu. Maka dia nggak seharusnya pakai sepatu yang tidak terlalu tinggi haknya, tapi terpaksa harus beliau pakai. Oke, jadi Iya. dari itu kita Relate bisa lihat juga. dari angka-angka gitu ya. Iya. Jadi ada namanya angka itu bukan kita menciptakan, Mbak. Itu namanya gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik itu dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti 300.000 meter per detik. Berarti kecepatan 2 kali kecepatan suara tuh, kecepatan cahaya. Nah, ketika angka ini muncul, ya kan, selain dia mempunyai definisi, kita kan ada pelatihan-pelatihan khusus bagaimana definisi menjadi sebuah visualisasi. Jadi bukan sebuah ramalan. Kalau ramalan ini sudah kita hafal. Tidak. Dari angka ini sudah nampak. Nah, itulah namanya meta. Yang dibalik. Nah, ya, 4314. Oke, saya tidak boleh paksa Mas Jojo untuk terburu-buru, tapi insya Allah mudah-mudahan beliau akan lakukan. Okay, Jojo, you have 5 jobs. This one. Okay, I will do it 1, 2, 3, 4, 5. Finish. Gak bisa, Jojo, you have 5 jobs. Finish all. Waduh, meleleh dia. Sama dong dengan yang tadi ya. Iya. Bedanya kalau yang pertama dia bisa bertualang. Kalau yang kedua dia tidak bisa bertualang. Dia harus tetap berpikir. Harus stuck gitu ya. Jadi Udah kemana-mana baliknya lagi ke sini ya. ya, itulah abad 31. Ada yang mau ditanyain nggak Bang Jojo dengan Mr. B? Ada beberapa hal yang memang lagi dirasakan dan lagi berjalan. Jadi kayak memang, oh iya ya, ternyata memang ada hitungannya dan itu nggak kebetulan gitu. Ya. Nanti kita on. Oke. Oke, penasaran sahabat Sonora kalau juga mau dianalisa angka-angka kelahiran Anda yang itu berhubungan, dan itu tidak cuma hanya pada sifat-sifat kita aja ya. Bisa juga mungkin berhubungan dengan karir seperti Bisa. itu. Hubungan keluarga juga bisa ya. Insya Allah bisa. Misalnya hubungan anak dengan ayah. Chemistry ya. Chemistry. Ya, chemistry relation-nya ada ya. Mm. Chemistry relation. Artinya tidak mungkin kursi ini ada tanpa meja. Oke. Atau meja saja tanpa kursi. Jadi ada komplementasi, Mbak. Saling melengkapi itu harus ada. Mm-mm. Seperti Mas Jojo 4314, apa sih komplemen yang bisa membalance energi itu sehingga Mas Jojo bukan menjadi ideal atau perfeksionis, tapi paling tidak beliau bisa mengantisipasi benturannya tidak terlalu menyakitkan. Saya kasih ilustrasi. Mas Jojo, saya akan pukul perut Anda. I'm gonna punch your belly. Ketika Mas Jojo tahu kan tidak terlalu sakit. Kalau tiba-tiba saya punch dia punya perut, kan sakitnya lebih gitu dia. Artinya selama kita hidup masalah itu tidak akan berhenti. Tapi kalau kita bisa analisa tidak terlalu sakit sekali. Oke. Jadi tema seperti itu. Jadi kalau misalnya Itulah nomor ini. Tanggal lahir Mas Jojo sama saya, kira-kira kita bisa nggak buat Kolaborasi. kolaborasi ya. gitu kan? Oke. Kedekatan emosional untuk saling mendukung gitu. Itu bisa juga dilihat dari Nah, angka-angka. diambil sebenarnya dari head number, dari kepala, tapi hitungannya besar. Saya ambil dari ujung saja. Ada 7, ada 3. 7 itu adalah yang orang intelek, 3 adalah api kecil. Artinya apa? 7 tambah 3 berapa? 10. 10 jadi 1. Satu. 1 itu apa? Ke atas, vertikal. Berarti harus ada hubungan vertikal, berarti harus ada branded, harus ada merek. Ketika terjadi sinergitas, baik dalam dunia karir atau bisnis, Mas Jojo dan Mbak Rini harus buat satu merek. Karena merek itulah yang menjadi daya ikatnya tadi. Berarti harus buat satu produk. Kalau nggak ada produk nggak bisa terikat. Bagaimana air besar jumpa api? Api padam. Betul. Iya. Oke. Tapi air tidak akan jadi teh manis tanpa api. Dimasak gitu ya. Dimasak. Hanya air panas aja ya. Terakhir larinya ke gas loh, Mbak. Jadi sahabat Sonora dan Mbak Jojo dan Mbak Rini berbagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Tidak ada satu orang pun yang tahu dengan pasti
apa yang akan kita usahakan esok hari. Tapi paling tidak kita punya satu plan, satu mapping, karena itu akan menjadi leading picture supaya kita nggak get lost, ya. Dan yang paling terdekat dari kita bukanlah baju, bukanlah sanak saudara, tapi diri kita sendiri yang sangat dekat, yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahir. Dan itu tidak, ya, tidak sembarangan, karena itu dari Tuhan. Kalau tidak ada tanggal itu, mas tidak eksis hari itu, ya kan? Nah, kita tinggal menunggu tanggal penutup. Kita memohon panjang umur kita, dan itu nggak bisa dianalisa, ya. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya? Tetap kita perlu keseimbangan. Jika nanti misalnya tanggal energi Mas ada di sini, berarti saya seperti tidak bisa diseimbangkan. Lilin akan meleleh, dan itu hukumnya pasti akan meleleh. Tapi gimana lelehannya bisa menjadi lilin kembali? Kan ada metodenya, yaitu kita buat tampungannya mangkok kecil, sehingga mungkin tidak besar, apinya tetap hidup. Benar kan? Dan air, bagaimana air supaya tetap bermanfaat bagi orang banyak? Dia harus mengalir. Karena air yang beracunlah yang tidak mengalir. Misalnya kita punya sumurnya tidak bermanfaat, tidak dialirkan, maka airnya tidak baik. Baik secara kandungan pH dan sebagainya. Maka ada intelektualitas, ada potensi, dialirkan saja. Maka air itu akan menjadi air yang bagus. Air jam-jam, mengalir terus. Dan api banyak bersabar, karena ketika dia ada mungkin dia tidak akan dilihat, tapi ketika dia tiada dia akan dicari. Terima kasih sahabat Sonora yang sudah bergabung dari tadi di NIM, Number in Meaning. Oke, mungkin kita punya nick, nomor induk kependudukan. Mungkin juga kita punya nick kayak Mas Jojo punya nick karyawan, saya juga punya nick karyawan seperti itu ya, Mr. B ya. Semua orang pasti punya nomor ya Mr. B. Kita punya juga nomor sepatu. Nah, Sonora punya Number in Meaning, NIM. Jadi nantikan untuk episode berikutnya, saya Rini Aprianti. Mr. B. Terima kasih Bang Jojo. Terima kasih. Kita pamit, sampai jumpa. Dah. Bye-bye.